Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata abdih wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-wafiyu bi ahdih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi min ba'dih. Ma'asyiral hadirin, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih bisa merasakan kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, kenikmatan yang kadang-kadang tidak dirasakan oleh orang lain. Saat ini kita bisa merasa aman, bisa merasa tentram, tapi ada di belahan dunia yang lain, saudara kita sesama muslim, mereka tidak bisa merasakan ketenangan dalam beribadah. Mari kita membaca Fatihah, semoga Allah segera mengangkat permasalahan mereka dan segera memberikan ketenangan. Kita berharap semoga negara kita juga dijaga ketenangan ini supaya tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan yang bisa mengakibatkan permusuhan di antara kita. Sebab permusuhan yang paling besar itu kalau musuhnya sesama kita, itu bahayanya lebih besar. Liqadai hawaijina wa likulli salihah mana wa inna. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral hadirin, masih dalam suasana Idul Fitri. Kita masih ada di pekan pertama bulan Syawal, artinya masih dalam rentang waktu yang disunahkan oleh Rasulullah untuk berpuasa. Berpuasa menyempurnakan puasa kita. Kita dianjurkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, lebih utama kalau berturut-turut, tapi kalau seandainya tidak bisa berturut-turut juga tidak apa-apa, yang penting di bulan Syawal. Allah berfirman bahwa semua amal ibadah kita itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Dalam bulan Ramadan kemarin kita beribadah puasa selama 30 hari. Kalau dilipat gandakan 10 kali lipat sama dengan 300 hari. Kemudian di bulan Syawal kita dianjurkan untuk berpuasa 6 hari. Kalau dilipat gandakan 10 kali lipat, maka niscaya kita akan berpuasa sunnah 60 hari. Sehingga 300 ditambah 60 sama dengan 360, sama dengan kita puasa setahun. Cuman ini ada yang salah menafsirkan, salah menerjemahkan, puasa Syawal itu sama dengan puasa setahun. Bukan puasa Syawalnya, tapi kalau puasa Syawal plus puasa Ramadan itu akan seperti pahalanya puasa 1 tahun. Ini tidak diberikan oleh Allah kepada umat terdahulu, hanya kepada umat Rasulullah SAW. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat di sekitar kita itu senantiasa banyak sekali perbedaan. Pada dasarnya perbedaan itu memang disengaja oleh Allah. Ya, dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, ikhtilafu ummati. Dalam riwayat lain, ikhtilafu ashabi. Dalam riwayat lain juga, ikhtilaful a'immah. Apa bedanya? Perbedaan pendapat antar umatnya Rasulullah ini adalah rahmat. Dalam riwayat lain, perbedaan pendapat para sahabat itu juga merupakan rahmat. Rasulullah pernah tanya langsung kepada Allah. Allah berfirman kepada Rasulullah, perbedaan antara para sahabat dengan yang lain itu bagaikan
sebagaikan bintang-bintang yang bertaburan. Masing-masing bintang itu punya kelebihan-kelebihan sendiri dibanding bintang-bintang yang lain. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan kalau kita menggunakan patokan bintang, maka kita akan mendapatkan petunjuk. Bintang itu kan ada yang menunjukkan arah. Kemana saja kita pergi, bintang itu menunjukkan arah utara. Bintang itu ada yang menunjukkan saatnya kapan kita bercocok tanam. Jadi kalau kita menggunakan patokan bintang-bintang tersebut, walaupun bintang-bintang itu berbeda, tapi semuanya memberikan manfaat yang berbeda juga. Negara kita bineka, tapi tunggal ika. Walaupun berbeda-beda, itu tetap satu. Rasulullah bersabda, ikhtilaful a'immah, perbedaan pendapat antar pemimpin. Ada a'immah, ada ummati, ada ashabi. Perbedaan pendapat umat, perbedaan pendapat antar imam. A'immah itu jamak taksir dari imam. Dalam bahasa Arab jamak, dalam bahasa Inggris plural. Dalam bahasa Arab jamak itu ada beberapa macam. Ada jamak muannas, ada jamak mudzakkar, dan ada jamak taksir. Jamak muannas itu artinya jamak perempuan, tinggal nambahi alif dan ta di belakangnya, itu menunjukkan jamak perempuan, artinya lebih dari satu. Muslimatun itu satu perempuan muslim. Kalau muslimatun berarti banyak perempuan muslim. Itu jamak muannas. Ada jamak mudzakkar, muslimun, seorang muslim. Kalau muslimuna lebih dari 2 orang muslim. Tapi ada yang taksir, kalau mudzakkar itu kan tinggal nambahi wau. Bisa jadi nunnya itu hilang, bisa jadi tidak. Kalau perempuan itu tambahi alif dan ta. Ada yang taksir itu artinya pecah, berubah sama sekali. Contohnya ustadun jadi asatid, kemudian imamun jadi a'immah, itu jamak taksir. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya jamak itu tinggal nambahi S atau ES di belakangnya, tapi suatu ketika memang berubah sama sekali. Seperti kata tikus, mouse, itu kalau jamak menjadi mice. Cuma jamak dalam bahasa Arab dengan bahasa Inggris itu ada bedanya. Dalam bahasa Inggris lebih dari 1 itu sudah jamak, tapi kalau dalam bahasa Arab 2 itu belum jamak. Jadi kalau ada orang punya anak 2 itu masih belum banyak, katanya orang Arab. 3 baru dikatakan banyak. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, perbedaan pendapat itu seharusnya menjadi rahmat bagi kita kalau kita bisa menyikapinya dengan bijak. Mengapa ada perbedaan pendapat? Itu memang sengaja dibuat oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam beberapa surat disebutkan, seandainya Allah menghendaki kita ini dalam umat yang satu, semuanya nurut kepada Allah, Allah itu bisa. Seandainya Allah mau menjadikan itu bisa. Cuman di situ Allah tidak menunjukkan mana keadilan Allah. Kenapa kita kok dibuat ada yang baik dan ada yang buruk? Karena Allah ingin menunjukkan keadilannya kepada kita. Mengapa Allah menyiapkan surga dan neraka? Itu untuk membuktikan bahwa Allah itu maha adil. Allah bisa saja membuat semuanya ini nurut semua atau buruk semua, tapi di situ letak keadilan Allah tidak tampak. Allah membuat kita berbeda pendapat agar menjadi rahmat bagi kita. Beberapa waktu yang lalu kita awal Ramadan ada perbedaan pendapat, awal Syawal juga ada perbedaan pendapat. Ada yang sudah menetapkan
akhir Ramadan itu hari Rebu, jadi hari Kamis itu awal Syawal, dan ada yang tidak bisa memastikan. Ini ada perbedaan pendapat ya, karena perbedaannya terletak pada cara menafsirkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda untuk menetapkan awal bulan dalam kalender Hijriyah, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal, melihat bulan, dan berhari rayalah karena melihat bulan. Perbedaannya, yang satu menafsirkan memahami kata melihat itu dengan mata kepala, artinya melihat langsung, ru'yah bil fi'li. Tapi yang lain punya pendapat ru'yah itu bisa dilakukan bil akli, artinya kita bisa ngitung, kita bisa ru'yah tapi dengan hitungan, sehingga yang menggunakan hitungan ini tuh sudah bisa memastikan kapan awal puasa dan kapan awal Ramadan. Tapi untuk yang ru'yah bil fi'li ini nunggu. Bisa jadi kita sudah ngitung tapi enggak sesuai, perhitungan kita meleset. Ya, ini yang menjadi perbedaan di antara kita. Seharusnya ini menjadi rahmat. Jadi siapa yang mau menggunakan ru'yah bil fi'li atau ru'yah bil akli itu terserah. Kalau itu memang dijadikan dasar lebih baik baginya, silahkan saja. Artinya jangan sampai perbedaan pendapat ini terus menjadikan konflik. Ya. Kemudian ada perbedaan pendapat lagi tentang penentuan pembayaran zakat fitrah. Zakat itu pada dasarnya kan dibagi dua, ada zakat mal dan ada zakat fitrah. Zakat mal itu zakat harta untuk mensucikan harta kita, ada zakat fitrah untuk mensucikan raga kita. Jadi zakat mal itu mensucikan harta, zakat fitrah untuk mensucikan diri kita. Ibaratnya tubuh kita ini banyak sekali dosa, banyak sekali perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah. Selama bulan Ramadan kita sudah berusaha untuk membersihkannya, ya, tapi belum bisa sempurna pembersihan itu kalau kita belum mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah jadi untuk menzakati badan kita. Kalau zakat mal itu untuk menzakati harta kita. Ada zakat pertanian, ada zakat temuan, ada zakat harta benda. Kalau zakat harta benda itu harus dimiliki 1 tahun baru dikeluarkan zakatnya. Kita punya harta benda yang melebihi nisab. Nisab itu ukuran kekayaan yang kita miliki. Syaratnya harus milik kita mutlak. Kalau itu masih patungan, masih belum bisa dijadikan patokan untuk mengeluarkan zakat. Tapi kalau kita mau mengeluarkan zakat sekedar sedekah, boleh-boleh saja. Kemudian untuk zakat fitrah ini kan ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 2,5 kilogram, ada yang mengatakan 3 kilogram. Perbedaan pendapat ini karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu memang membuka peluang untuk berbeda pendapat. Mengapa Rasulullah menyampaikan mengeluarkan zakat fitrah itu ukurannya 1 sok, sedangkan 1 sok ini nggak ada standar terukur berapa kilogram. Hanya ukurannya 1 sok ini memang ada alat ukurnya 1 sok. Lah, walaupun ada alat ukurnya, ini masih terjadi perbedaan pendapat. Ya, masih terjadi perbedaan. Itu diratakan atasnya atau tidak? Bahasa Jawanya dimunjungno. Nah, ini masih terjadi perbedaan walaupun alat takernya itu sama. 1 sok dalam ensiklopedi itu sama dengan 4 mud. 1 mud itu sama dengan 2 telapak tangan. Itu mampu membawa berapa banyak? Itu 1 mud.
Ya, ukurannya ini juga tidak pasti berapa gram. Cuman ada yang berpendapat bahwa ukuran 1 mud ini kurang lebih 600 gram, 6 on. Ya. Kemudian ada yang berpendapat lebih dari 6 on. Karena memang relativitas terjadi di situ, ada perbedaan pendapat, ukurannya Rasulullah tidak memastikan. Ya. Terus kemudian kalau 6 on berarti satu sok itu sama dengan 4 mud. 4 mud itu kalau 6 on kali 4 kan berarti 2 kilo 4 on. Nah, ada yang menetapkan dibulatkan menjadi 2,5. Ada yang berpendapat ya 1 mud itu lebih dari 600 gram, lebih dari 6 on, taruhlah 6,5. Kemudian kalau seandainya dikalikan 4 maka menjadi 2,6 kilogram. Dibulatkan, sebaiknya dibulatkan 3 kilogram. Perbedaan pendapat ini enggak usah diperuncing, artinya kita bisa saja mengikuti salah satunya karena kita lebih pas dengan salah satu pendapat, tapi bukan berarti kita harus memusuhi pendapat yang lain. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, perbedaan pendapat itu banyak sekali. Ya, dari zaman para sahabat saja itu sudah terjadi banyak sekali perbedaan pendapat. Sebagaimana banyak hadis menyebutkan bahwa Rasulullah itu kalau makan, kalau minum itu dengan duduk. Tapi ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu pernah berdiri. Nah, ini tidak usah diperdebatkan. Kita mengikuti sunnah Rasul berarti kalau kita makan dan minum dengan duduk itu mengikuti sunnah Rasul. Rasulullah juga pernah berdiri. Ya, berarti berdiri pun tidak masalah. Ya, cuman untuk yang berdiri ini masih banyak kejanggalan. Bisa jadi Rasulullah itu saat itu bersandar itu hampir dikatakan seperti orang berdiri, tapi sebenarnya beliau itu duduk. Karena berdasarkan penelitian, sains kita membuktikan bahwa orang yang makan dengan berdiri maka makanannya itu akan lewat begitu saja. Orang yang minum dengan berdiri maka minumannya akan lewat begitu saja tanpa memberikan efek kepada kita. Para sahabat ada perbedaan pendapat karena mereka menyaksikan sesuatu yang memungkinkan untuk berbeda pendapat. Tapi zaman Rasulullah perbedaan pendapat itu langsung dianulir. Artinya Rasulullah itu menyampaikan bahwa perbedaan pendapat menurut sahabat yang ini begini, menurut pendapat yang itu begitu. Rasulullah tidak menyalahkan. Berarti kedua-duanya memang benar. Kemudian kondisi sekarang kita banyak sekali berbeda pendapat. Kita jangan diperuncing perbedaan pendapat sehingga kita sampai terjadi konflik seperti penggunaan kunut dan tidak. Monggo yang mau kunut silahkan, yang tidak mau kunut ya silahkan. Jangan menjadi permasalahan karena kunut itu sifatnya sunnah. Cuman menurut madhab Syafi'i sunnahnya sunnah muakkad. Kalau kita lupa kunut itu bisa sujud sahwi. Ya. Tapi menurut pendapat yang lain Rasulullah itu tidak pernah kunut. Rasulullah memang pernah kunut karena ada sahabat yang dibantai. Saat itu ada sekelompok orang meminta Rasulullah mengutus kepada mereka karena mereka ingin belajar Al-Quran. Rasulullah mengutus beberapa orang hafal Quran ke sana, ke kaum tersebut. Setelah diutus kepada kaum tersebut, ternyata utusan Rasulullah semuanya dibantai. Rasulullah sangat bersedih. Kemudian Rasulullah berdoa, kunut Rasulullah doa kunut sampai 1 bulan. Sampai suatu ketika malaikat Jibril datang menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasul,
engkau diutus bukan untuk melaknat satu kaum, tapi menjadi rahmat bagi satu kaum. Akhirnya sejak saat itu Rasulullah tidak pernah kunut lagi, ya. Kunutnya itu dikenal dengan istilah kunut nazilah, karena mendoakan sekelompok orang. Makanya kemarin kita di sholat Id itu dihimbau untuk kunut nazilah. Saudara kita di Palestina sedang mengalami hal yang tidak diinginkan. Mereka tidak bisa beribadah dengan baik. Cuman kita perlu waspada, karena sekarang ini zamannya perang media massa. Siapa yang menguasai media massa, maka mereka akan menang, maka mereka akan memimpin. Saat ini media massa dimanapun berada itu dikuasai orang Yahudi. Maka bisa dikatakan orang Yahudi sekarang ini yang memimpin dunia, ya. Karena Yahudi yang memimpin dunia, maka segala hal yang dekat dengan orang-orang Yahudi ini mereka akan menang, mendapatkan porsi lebih. Kita tahu bahwa Saudi Arabia mulai awal abad ke-20 itu sudah mulai dekat dengan Amerika. Amerika ini dikuasai oleh orang Yahudi, maka sudah menjadi konsekuensinya yang dekat dengan Amerika itu akan mendapatkan perlakuan khusus. Dan resikonya mereka yang berseberangan pendapat tidak sama dengan orang-orang Yahudi, mereka akan dikucilkan. Contohnya sederhana, Indonesia saat ini tidak mesra dengan Amerika, tapi Indonesia lebih mesra dengan musuhnya Amerika. Jadi di dunia ini ada dua kekuatan besar yang sedang menguasai dunia, mereka akan berebut pengaruh. Yang satu kapitalis. Kapitalis itu artinya siapa yang berkuasa dia boleh menentukan apa saja. Kapitalis. Kemudian yang kaya akan makin kaya, yang miskin makin miskin, itu dalam negara kapitalis. Kemudian ada faham berikutnya yang berlawanan, faham komunis. Komun itu artinya masyarakat sekelompok orang, komunitas, ya. Jadi mereka beranggapan bahwa tidak boleh ada satu orang yang kaya, semuanya harus dimiliki bersama. Kedua faham ini di Indonesia sebenarnya tidak baik, tidak sesuai dengan Pancasila. Tetapi mau tidak mau praktik kita dalam berekonomi ini masih ada bias-biasnya ke liberal dan ke komunis. Kemudian karena Indonesia lebih dekat dengan negara-negara komunis, negara-negara yang mengedepankan persamaan hak yang berlebihan di antara masyarakat, maka Amerika mulai menjauhi Indonesia. Karena Amerika menjauhi Indonesia, otomatis Arab Saudi sebagai kroninya itu juga menjauhi Indonesia. Hingga sampai saat ini ya kuota jamaah haji di Indonesia ini masih belum jelas. Ya, kita apakah jadi berangkat dan berapa persen yang bisa diberangkatkan. Mengapa kok tidak jelas? Karena itu salah satunya faktor politik. Jadi kalau seandainya perbedaan pendapat ini kita anggap sebagai sebuah rahmat, maka niscaya kita akan merasakan kenikmatannya. Salah satu kenikmatannya perbedaan pendapat, ya siapa saja yang mau mengikuti salah satu madhab terserah. Contohnya jamaah haji Indonesia kalau mereka berangkat ke Arab Saudi melaksanakan ibadah haji, kalau tetap menggunakan madhab Syafi'i, menggunakan cara wuduknya Imam Syafi'i dan cara batal wuduknya Imam Syafi'i, maka kita akan kesulitan. Permasalahannya kita akan sering bersentuhan dengan wanita lawan jenis yang bukan muhrim. Nah, disinilah letaknya kita itu boleh berpindah madhab supaya tidak sering-sering kita itu berwudu. Kalau menurut madhab Syafi'i bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim ini membatalkan wudu. Tapi imam yang lain tidak, selama tidak ada perasaan, tidak ada hasrat, ya, tidak ada rasa
Yang berbeda kalau bersentuhan itu tidak masalah meskipun bukan muhrimnya. Sebaliknya, meskipun bersentuhan dengan muhrimnya tapi di situ ada hasrat nafsu, ya, itu membatalkan wudu. Ya. Kalau kita mengikuti mazhab yang lain sehingga cara wudhunya ikut mazhab lain selain mazhab Syafi'i, terus kemudian cara batalnya pun akan mengikuti mazhab yang lain, sehingga meskipun bersentuhan laki-laki perempuan dalam kita melaksanakan ibadah haji, kita tidak batal wudhunya. Makanya kita dianjurkan biasanya, ya saya sendiri belum membuktikan, kita dianjurkan kalau sudah mau melaksanakan ibadah haji dianjurkan untuk pindah mazhab supaya kita tidak sering-sering wudhu sebagaimana pendapatnya mazhab Syafi'i. Terus kemudian yang tidak boleh kita dalam melaksanakan ibadah, apabila kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i harus sepenuhnya pendapatnya Imam Syafi'i. Jangan kita wudhunya mengikuti mazhab Syafi'i tapi batalnya mengikuti mazhab yang lain. Ini namanya talfik. Talfik itu mengambil enaknya. Dari mazhab Syafi'i dicari yang gampang, kemudian dari mazhab yang lain dicari yang gampang, padahal dalam satu paket ibadah itu tidak boleh. Ya, kita boleh pindah mazhab mulai dari awal wudhunya, cara sholatnya, membatalkan wudhunya dan sebagainya itu pakai mazhab yang sama. Jangan pindah-pindah mazhab, itu tidak diperkenankan. Ya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi apapun yang terjadi di antara kita, perbedaan pendapat itu mari kita sikapi dengan bijak. Cuman kita perlu waspada, kadang-kadang kita memang diseret untuk berbeda pendapat, untuk dibenturkan. Tapi banyak umat Islam yang nggak sadar bahwa kita ini memang disengaja untuk dibedakan, dibenturkan. Jadi ada pihak-pihak yang menginginkan umat Islam ini tidak aman, dibuat umat Islam ini menentang pemerintah, konflik dengan pemerintah. Pemerintah itu punya aparat, akhirnya konflik dengan aparatnya. Yang rugi umat Islam. Yang rugi umat Islam, kemudian yang menikmati konflik itu pasti mereka yang tidak tidak larut dalam konflik. Ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Semakin akhir kita ini akan semakin banyak hal-hal yang menurut kita bagus tapi sebenarnya itu tidak bagus. Maka sebaiknya dalam menentukan pilihan mana yang baik dan mana yang tidak, kita minta kepada Allah, minta petunjuk. Memilih itu memang hak kita, tapi tidak ada salahnya kalau kita memilih itu minta pilihkan kepada Allah. Khara ya khiru itu kan memilih. Istikharah artinya meminta pilihan kepada Allah. Jadi kalau kita senantiasa sholat istikharah, Allah akan memberikan pilihan, oh ini baik, ini tidak. Dalam banyak hal kita sebenarnya perlu banyak mendekatkan diri kepada Allah, sehingga Allah akan menunjukkan kepada kita mana yang terbaik untuk kita lakukan, mana yang terbaik untuk kita ikuti, mana yang terbaik untuk kita jauhi. Kadang-kadang meskipun saudara, meskipun kerabat, meskipun teman akrab, mereka itu berbeda pendapat dengan kita. Ya, perbedaan pendapat ini seharusnya menjadi sebuah rahmat, jangan menjadi sebuah pemicu perpecahan. Umat Islam di Indonesia ini umat terbesar di dunia, kuota hajinya kuota terbesar di dunia, maka banyak yang menginginkan kebesaran umat Islam di Indonesia ini bisa berkurang. Kita perlu sadari bahwa bertahun-tahun, beberapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang, jumlah prosentase umat Islam di Indonesia itu akan semakin menurun. Ya, ini perlu kita waspadai, perlu kita kita antisipasi supaya tahun-tahun ke depan jumlah umat Islam ini tidak bertambah sedikit prosentasenya. Tapi memang perlu kita sadari bahwa mereka non-muslim yang masuk ke dalam agama Islam itu biasanya karena mereka merenungi dengan baik kebenaran-kebenaran ajaran Islam sehingga mereka tertarik untuk masuk Islam. Dan kebanyakan mereka orang-orang Islam yang masuk
ke agama lain, keluar dari agama Islam, rata-rata bukan karena perenungan, bukan karena pemikiran, tapi lebih karena faktor ekonomi atau faktor-faktor tekanan-tekanan yang lain. Ya. Tapi bagaimanapun juga, ini fenomena yang ada di sekeliling kita, kita jangan membiarkan itu terjadi. Ya, kita perlu menjaga diri kita dan keluarga kita, jangan sampai kita ini terjerumus. Ya, Allah menyuruh kita untuk menjaga keluarga kita, qu anfusakum wa ahlikum naro. Kita disuruh menjaga keluarga kita dan menjaga diri kita dari neraka. Artinya kita jangan sampai terjerumus ke dalam api neraka karena kesalahan kita atau kesalahan keluarga kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dalam bulan Syawal ini, awal bulan Syawal ini, insya Allah kita masih diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang fitrah. Fitrah itu artinya ibadah kita dalam bulan Ramadan itu sudah meminta ampun, sudah dijauhkan dari neraka, tapi jasad kita belum sepenuhnya bersih, sehingga kita mengeluarkan zakat fitrah supaya kita benar-benar kembali fitrah, jasad maupun hati kita kembali fitrah. Kemudian kita berharap semoga kefitrahan ini tetap ada dalam diri kita. Makanya sering kalau kita bertemu di bulan Syawal ini, kita saling mendoa, ja'alanallahu wa iyyakum, semoga Allah menjadikan kita, menjadikan saya dan diri Anda minal aidin, sebagian dari orang-orang yang kembali dalam keadaan fitrih, wal faizin, dan orang yang sukses, wal makbulin, dan diterima amal ibadahnya. Semoga apa yang menjadi usaha kita, ikhtiar kita selama bulan Ramadan kemarin dan selama bulan Syawal ini diberi keberkahan oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah, amal ibadah kita diterima, dosa-dosa kita diampuni. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, semoga Allah senantiasa mempererat tali silaturahim di antara kita, semoga Allah menjauhkan kita dari berbagai fitnah yang kini sedang melanda, semoga Allah menjauhkan kita dari berbagai macam ancaman, semoga Allah senantiasa memberikan ketenangan, memberikan kesehatan kepada kita, ya, mengaruniakan yang terbaik buat kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.